Assalamualaikum. Sebelumnya saya sudah sepakat ya dengan anak saya untuk eksperimen kecil-kecilan. Ada sejumlah teori terkait dampak puasa Ramadan yang tipikal. Dulu itu udah di-sharing setengah jalan tuh pasca Lebaran. Nah sekarang ini hasil lanjutannya setelah fasting Ramadannya berlalu 2 bulan. Buat yang belum nonton video awalnya tentang eksperimen kecil-kecilan itu, silahkan aja kalau mau nonton. Di situ ya ternyata terukur amat kasat mata. Lingkar pinggang anak saya melangsing signifikan yaitu sekitaran 8 cm saudara-saudara. Lumayan nih sesuai teori yang di bagian sini. Nah gimana? Sekarang setelah lewat 2 bulan. Sebelum ke sana mari kita tinjau teorinya dulu pelan-pelan nih. Pertama, sudah menjadi suatu fakta ilmiah bahwa perut kita, saluran cerna dan mikrobiota atau gut microbiome yang ada di perut itu termasuk bagian dari tubuh yang paling dinamis. Sel-selnya itu bisa ganti berganti setiap beberapa hari saja, cepat banget. Stem selnya juga di situ merupakan yang paling berlimpah pada tubuh orang dewasa, selain di sumsum tulang gitu. Nah, karena dinamisnya, maka diteorikan oleh sejumlah ahli dan juga sudah terbukti lewat sejumlah penelitian bahwa setelah orang puasa 7-8 hari kayak gitu, entah itu puasa Ramadan ataupun intermittent fasting, itu perubahan atau perbaikannya di situ sudah lumayan kasat mata. Dan biasanya secara tampak luar pun itu sudah ada perubahan terukur. Entah berat badan, lingkar perut, dan lain-lain marka yang terukur. Apalagi kalau puasanya itu extended fasting yang 20 jam ke atas. Itu tentu akan lebih nyata lagi. Puncaknya, menurut sejumlah penelitian, di Cina sana ya, di Pakistan, di Timur Tengah, itu ternyata teramati bahwa di kalangan masyarakat yang mempraktekkan puasa Ramadan, itu hasil terbaik secara gut microbiome terjadinya di akhir-akhir Ramadan. Yaitu setelah puasanya dapat 4 minggu atau sekitaran 29-30 hari gitu. Sekali lagi, ini bukan yang fasting Ramadannya gimana-gimana nih, tapi cenderung merata-rata di kalangan masyarakat yang praktekin puasa Ramadan. Akan tetapi, lah ini, ditemukan ahli pula, karena cenderungnya orang akan balik pada ritme kehidupan dan pola makan semula pasca Ramadan, maka tidak lama setelah Lebaran, itu merata-rata juga. Orang kondisinya balik semula, Masya Allah. Relatif jarang tuh katanya, yang kondisi bagusnya bertahan lebih dari 2 bulan pasca Ramadan. Itu fakta empiris dari beberapa penelitian tadi. Nah inilah yang ingin dibuktikan oleh saya dan anak saya, kami melalui eksperimen kecil-kecilan itu. Ternyata apa coba hasilnya? Ya kayak gini nih. Yuk kita lihat pelan-pelan. Yang menjadi marka terukur ini lingkar pinggang. Teori dikit lagi nih ya. Daripada BMI atau Body Mass Index alias indeks massa tubuh, di zaman kekinian, sejumlah pakar bilang lebih enak dipakai patokan atau rujukan itu rasio lingkar pinggang. Lingkar pinggang kita dibagi tinggi badan. Yang dibilang ideal itu kalau berada di antara rentang 0,4 sampai dengan 0,5 kali lingkar pinggang dibagi tinggi badan. Contoh nih, anak saya tingginya 178 cm kan ya. Nah, titik idealnya itu kalau lingkar pinggangnya setengahnya dari tinggi badannya itu, alias 89 cm. Kalau rasionya melebihi 0,6 kali, maka itu masuknya kelas jelek lampu merah. Yaitu dalam kasus anak saya ini kalau tembus 107 cm atau lebih. Kalau di tengah-tengahnya itu ya kuning lah gitu kelasnya ya. Nah, berdasarkan teori itu, di awal puasa dulu, diukurlah lingkar pinggangnya. 100 cm ternyata. Ya masih oke lah, hasilnya itu 0,56. Bukan paling ideal sedunia, tapi nggak jelek parah juga. Sedang-sedang aja. Waktu berlalu, setelah puasa dapat 8 harian, terus kami ukur lagi. Awalnya anak saya itu skeptis ya, karena rasa-rasanya badannya itu kayak stabil-stabil aja sih. Timbangan sih turun, tapi turun dikit. Ternyata apa coba? Benar yang diteorikan. Pasca puasa 8 hari, itu terjadi perbaikan yang amat terukur. Lingkar pinggang anak saya melangsing saudara-saudara jadi 98 cm alias susut 2 cm. Rasionya pun turun. Tadinya 0,56 menjadi 0,55. Widih, anak saya alhamdulillah tuh puasa fastingnya jadi makin semangat. Dan hasilnya di hari Lebaran terus diukur lagi. Walaupun dia pikir rasanya seperti nggak terlalu ngaruh, biasa-biasa aja kalau dipandang di depan cermin. Pas diukur lingkar pinggangnya, itu susutnya ya 8 cm tadi itu. Jadi 92 cm. Secara rasio pun menjadi 0,52 kali dan bisa dibilang sudah masuk ke jalur hijau gitu. Atau lebih tepatnya nyaris banget hijau.
timbangannya pun juga turun lumayan tuh. Walau itu soal timbangan tidak kami catetin. Nah, tapi setelah itu orang Indonesia udah pada tahu lah ya suasana lebaran kayak gimana. Banyak banget suguhan makan enak. Hasilnya kira-kira 8-9 hari pasca lebaran, pas diukur lagi, lingkar pinggang gimana coba? Masih rada aman sih, naik sedikit aja ke 96 cm, alias rasionya masih 0,54. Masih jauh lebih bagus daripada puasa hari ke-8. Akan tetapi, ini kata teori nih, kita nggak periksain di lab atau apa. Kalau lebarannya makannya seperti itu, besar kemungkinan konstelasi tingkat mikrobiomnya di dalam perutnya ngarah balik semula. Dan kalau udah ngarah balik semula, tinggal masalah waktu aja, marka-markanya pun akan cenderung balik semula. Kemudian waktu berlalu, kira-kira 6 minggu setelah lebaran, kita ukur lagi. Ya, serumah ketawa ngakak bersama. Bukan karena melihat kucing peliharaan mendadak bisa nyanyi dangdut, nggak sama sekali. Kucing itu tetap aja ngeong-ngeong. Tapi yang kami ketawain itu hasil pengukurannya. Ternyata apa coba? 101 cm. Wah, ini benar sesuai teori banget nih. Balik semula. Bahkan itu lebih 1 cm itu. 1 cm nggak usah dihitung lah ya. Habis itu kesininya ya sudah. Stabil sih di situ. Persis saja kayak sebelum Ramadan. Cuma ya ini kesimpulannya ternyata eksperimen kecil-kecilan kami hasilnya plek ketiplek dengan yang diteorikan dan hasil penelitian yang tadi itu. Apakah ini artinya jelek? Kalau menurut saya sih ini lumayan ya. Kalau tiap tahun seperti ini, minimal kan dalam setiap 12 bulan sempat ada 1 bulanan yang melangsingnya sampai 8 cm gitu puncaknya. Itu oke lah daripada tidak sama sekali. Kalau nggak ada fasting Ramadan, pelangsingan kayak gitu kan ya walau-walau banget tuh ya. Keduanya ini pengalaman berharga. Anak saya jadi menemukan satu jurus itu, jurus sehat yang benar bisa dimainkan untuk pelangsingan perut. Karena ada kan ya, orang yang posisinya itu putus asa gitu. Coba ini, coba itu, nggak pernah ada hasil yang nyata. Nah, ketiganya lagi, ini mungkin bisa disusun strategi khusus pada saat makan-makan lebaran. Diatur gitu, supaya gut microbiomnya nggak keburu balik semula. Karena kalau udah balik semula, didietkan pun dengan ketat pertengahan Syawal, ternyata nggak terlalu nolong. Nah, coba ini gimana kalau menurut penonton sekalian? Silakan aja ya, komen kalau ada yang punya pendapat lain. Atau kalau ada yang penasaran, bisa tuh Ramadan berikutnya nanti, kalian coba aja eksperimen sendiri untuk dapat pengalaman pribadi. Syukur-syukur pas Syawalnya bisa diketatin sekalian, jangan kebanyakan makan ketupat dan opor. Dan karbo, kue-kue kayak gitu. Catatannya, ini dari peneliti juga nih. Ada kemungkinan kalau orangnya udah semulanya kategori langsing banget atau kurus kayak saya ini, ukuran-ukuran perubahannya bisa enggak kasat mata. Walau begitu kalau yang udah kurus mau ukur juga, dicoba aja. Modalnya kan cuma meteran penjahit tuh. Oke deh, terima kasih.